Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Biarin, yang penting ayah masih ganteng. Iya kan, Mah? Balas Aji lalu menoleh ke Mita. Iya deh, ayah adalah ayah paling ganteng di dunia ini dan akan selalu menyayangi kami berdua, balas Mita sambil melangkah dan memeluknya. Ih mama, kok peluk-peluk ayah di depan Dea? Anak itu cemberut, lalu Aji segera meraihnya dan mengikatkan wajah anak itu, memeluknya erat dan menumpahkan seluruh kasih sayang kepadanya. Dan ternyata Aji mendapatkan balasan pelukan erat dari Mita, membuatnya menoleh. Makasih sayang, makasih sudah menyayangi kami. Tak pernah lelah wanita itu mengucapkan terima kasih ke Aji. Dan dalam hatinya ia akan selalu menjaganya dan akan selalu menyayangi Aji sampai kapanpun. Dah pada mau makan atau enggak nih, kata Aji lalu akhirnya Mita melepaskannya. Ayah nggak ganti baju dulu, tanya Mita. Bentar aja, kamu aja ganti baju sana, jawab Aji lalu wanita itu mengangguk pelan. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka tiba di KFC yang terletak tak jauh dari hotel tempat mereka menginap. Mereka makan bertiga dengan penuh kebahagiaan, di mana posisi Dea duduk di sebelah Aji yang kadang menyuapinya, sedangkan Mita duduk di depan Aji sambil menatap kelakuan putrinya bersama pria itu, pria yang sebentar lagi akan meminangnya. Aji kembali menyuapkan potongan ayam ke Dea dan anak itu segera membuka mulutnya dan menerima suapan dari Aji. Mita tak melepaskan kesempatan ini, ia segera mengambil beberapa foto yang menurutnya patut diabadikan. Aji sadar kalau wanita itu mengambil fotonya. Maka ia pun mengambil beberapa pose bersama Dea, membuat Mita hanya tersenyum lalu kembali memoto mereka. Setelah makan, Dea meminta izin untuk bermain-main di arena permainan bersama beberapa anak dari para pengunjung. Ya tapi hati-hati ya dek, kata Mita, lalu Dea pun segera ke tempat permainan itu. Dingin banget ya sayang di sini, ujar Mita yang hanya duduk berdua dengan Aji sambil memandang Dea yang sedang bermain. Aji mengedikan bahunya karena ia merasa biasa saja padahal dia hanya menggunakan kaos berkerah dan menggunakan celana pendek. Ayah nggak dingin, Mita menoleh sambil menyandarkan kepala di bahu Aji. Enggak tuh, biasa aja, dasar orang kutub, cubir Mita mesra. Biarin, balas Aji sambil melingkarkan lengannya. Kemudian Aji mengelus lembut lengan Mita yang sedang dirangkulnya. Yah, Mita mendongak menatap wajah Aji lembut. Nanti malam, bisik Mita membuat Aji mengernyit dasar. Hanya mendapat tanggapan biasa, Mita mencibirnya sambil memasang wajah cemberut. Karena waktu sudah cukup larut, maka Aji memutuskan memanggil Dea untuk kembali ke hotel. Mereka akhirnya meninggalkan KFC menuju hotel tempat mereka menginap. Saat tiba di kamar, Aji segera duduk di kursi dan Mita berjalan untuk berganti pakaiannya dengan memakai daster. Sedangkan Dea langsung berlari dan melompat naik ke atas ranjang tanpa berganti pakaian. Dek, ganti baju dulu, kata Mita, membuat anak itu kembali bangun dan Mita mengganti pakaiannya dengan pakaian tidur yang tebal agar anak itu tidak kedinginan. Yah, Dea bobok lagi sama ayah ya, kata Dea yang sudah meringkuk memeluk guling karena memang udara malam ini sangat dingin dan sejuk. Mita menoleh, melemparkan senyuman ke Aji. Terus mamahnya, masa iya bobok sendirian? Ucap Mita lembut. Mamah bobok juga sama Dea, jawab Dea tersenyum.
Mungkin setiap orang yang melihat mereka akan menyangka mereka adalah sepasang suami istri yang mempunyai seorang anak kecil yang cantik dan akan berpikir bahwa mereka adalah cerminan sebuah rumah tangga yang bahagia. Memang perlakuan Mita ke Aji seperti perhatian seorang istri ke suami, begitu juga ke Aji, ke Dea. Tak ada yang mengira bahwa Dea itu bukan anak Aji. Setelah berganti pakaian, mereka bertiga bercanda di atas ranjang, mengobrol sambil sesekali Aji godain Dea dengan candaan, seringkali mencium tipis kening ataupun pipi putri kecil nan lucu itu saat ia memeluknya. "Dek, bobo aja, besok kan mau jalan lagi sama ayah," kata Mita menegur Dea yang sejak tadi masih saja mengobrol dan bercanda dengan Aji. "Iya mah," kata Dea. "Ayah, Dea bubuk dulu ya," lanjutnya sambil mencoba memejamkan matanya. Dedek masih pengen ngobrol sama ayah kok disuruh bobo sih," kata Aji menimpali dengan candaan. Dedeknya bobo, jangan ribut ayah," kata Mita dengan candaan karena paham kalau dia belum tidur karena kelopak matanya masih goyang. Aji mengecup lembut kening dan kedua pipi Dea, membuat Mita menarik nafas dalam-dalam melihat keagrapan antara Aji dan Dea. Tenggorokannya panas menahan sesak di dadanya, menahan isak tangisnya karena sebuah kebahagiaan yang sama sekali tak pernah ia pikirkan. Ia memandang Aji dan Dea di mana ternyata Dea entah kenapa tiba-tiba sudah tertidur betulan dan Aji kembali mencium kening gadis kecil itu. "Akhirnya bobo juga," kata Aji lalu mengangkat kepala Dea untuk meletakkan sebuah bantal menggantikan posisi lengannya yang sejak tadi menopang kepala gadis kecil itu. Dia senang banget ngobrol sama ayah. Mita bergeser lalu memberikan posisi Aji untuk beranjak dari ranjak. "Iya, aku juga sangat bahagia kalau dekat sama dedek," jawab Aji membuat Mita memandangnya lirih. "Mau kemana?" tanya Mita saat Aji beranjak dari ranjang sedangkan ia baru saja ingin bermesraan dengan pria itu. "Mau minum?" Aji segera mengambil sebotol air minum mineral lalu menegaknya. Kemudian Aji menatap wanita itu kembali. Sekilas cahaya kebahagiaan terpapar di wajah wanita itu, kemudian Aji melangkah mendekat lalu naik ke ranjang. "Kamu kok sedih?" tanya Aji sambil meraih jemarinya untuk digenggam. "Makasih ya Ji," gak tahu bagaimana Mita membalasnya. "Jadi istri Aji," ujar Aji membuat Mita segera memeluknya, menyandarkan pipinya. "Mita sayang banget sama ayah." "Sama, aku juga sayang sama kalian." Aji mengecup lembut rambutnya, menghirup dalam-dalam aroma shampoo yang masih melekat di rambut wanita itu. "Ji," Mita bersuara dengan nafas tersengal. Aji nggak pengen?" tanya Mita dengan rona merah di kedua pipinya dan Aji mengelus lembut pundaknya lalu tersenyum menatap kembali wajahnya. "Pengen sih, tapi memang kebetulan lagi pegel nih kaki seharian nyetir," jawab Aji dan Mita mengerti kondisinya. Takutnya Aji mengalah sebelum berperang. Bohong banget. "Mama yakin ayah masih kuat. Bobo aja dulu," Aji mengelus pipi Mita. Mita tersenyum lalu jemarinya membalas menyentuh pipi Aji, memberikan sebuah kehangatan yang begitu lembut. Tentu saja Aji bergetar mendapatkan perlakuan seperti itu, kemudian Aji menarik nafas dalam-dalam dan menunda sesuatu yang baru saja timbul dalam dirinya. Yakin gak mau wanita itu masih menggodanya, membuat Aji menggelengkan kepala. "Mending kita istirahat dulu, kan besok masih panjang perjalanan kita." "Ya sudah, lagian aku juga udah ngantuk," balas Mita. Lalu mereka pun memilih untuk tidur malam ini. Mita tidur di samping Dea yang berada di pojok dekat dinding, dan Aji memeluknya dari belakang sambil berusaha memejamkan kedua matanya, karena mengingat masih banyak tempat atau objek-objek wisata yang akan dikunjungi keesokan harinya. Di tempat berbeda malam ini seorang gadis cantik menggunakan baru saja keluar dari mobil sedan miliknya. Ia melangkah masuk melalui pintu sebuah klub malam yang cukup terkenal di kota Makassar.
Sesampainya di klub itu seperti biasa beberapa orang tentu saja mengenalinya dan menyapanya, namun gadis itu sepertinya lagi enggan untuk bercanda maupun mengobrol dengan para cewek-cewek itu yang menurutnya sangat memuakan. Oh iya, dulu memang dia tidak ada bedanya dengan mereka, namun sekarang mungkin ia telah menyadarkan diri untuk tidak melanjutkan kehidupan seperti mereka. Gadis itu memilih tempat di posisi sudut, hentakan musik yang keras, cahaya klub yang cemerlang membuatnya ikut menggoyangkan kepalanya. Walaupun ia tak lagi berjalan di kehidupan sebelumnya, namun untuk menikmati suasana malam seperti ini sesekali ia rindukan juga. Setelah memesan minuman kepada seorang pelayan yang baru saja menghampirinya, ia kemudian mengeluarkan sebungkus rokok dari tas. Ia membakar rokok itu lalu menghisap filternya dalam-dalam. Fiuh, beberapa saat akhirnya pesanannya diantarkan oleh pelayan tadi. Setelah permisi, pelayan itu meninggalkannya sendiri untuk menikmati suasana malam ini. Tiba-tiba saat gadis itu melihat sepasang kaki yang sedang berdiri di depannya, ia mendongak lalu tersenyum saat mengetahui orang itu. Seorang wanita cantik, tentu saja tak kalah cantik dengan dirinya, segera mengambil posisi duduk di sampingnya. Tumben sendirian wanita itu yang dikenal di klub malam bernama Angel. Ia adalah salah satu wanita yang sempat seprofesi dengan gadis itu. Lagi nggak ada teman, jawab gadis itu menoleh sesaat lalu kembali menatap ke depan. Lu lagi nggak ada kerjaan kan? Tanya Angel lagi membuat gadis itu menoleh, lalu menggelengkan kepalanya. Tapi ia tersenyum sesaat. Gua udah nggak kayak dulu lagi. Angel mengerjit, menatap heran gadis itu. Maksudnya, lu udah nggak jualan lagi, Sin? Tanya Angel memastikan. Yap, dan udah 2 bulan ini gua nggak jualan, dan nggak bakalan jualan lagi kayak dulu. Jawaban tegas dan senyum seringaian dari gadis itu membuat Angel cukup mengerti apa yang dimaksudnya. Padahal gue lagi ada tamu tuh pengusaha nek dari Jakarta, tapi sayangnya gue lagi, kata Angel, dan gadis yang di sampingnya yang bernama Sinta hanya menjadikan bahunya. Kata anak-anak sih salah satu pentolan perusahaan yang sedang naik daun di Indonesia. Sorry Angel, lu kayaknya kudu nyari orang lain deh, jawab Sinta. Siapapun, gue udah gak tertarik lagi, kecuali tampak gadis itu tiba-tiba memikirkan seseorang, membuat Angel menatapnya dengan kebingungan. Siapa? Tanya Angel. Bukan siapa-siapa kok, pokoknya gue udah berjanji tidak akan kembali lagi. Lagian gue bersyukur karena lu udah gak jualan lagi, karena sejujurnya gue juga udah mulai lelah dengan ini. Hidup seperti ini, pengen banget berubah, tapi gue dapet duit dari mana kalau gak jualan lagi? Sinta memandangnya. Lalu menunjukkan senyumnya agar wanita itu tak larut memikirkan sebuah kesedihan. Akan ada saatnya kok, lu bakalan sadar bahwa apa yang kita kerjakan selama ini sangatlah salah, kata Sinta. Iya Sin, semoga saja. Mereka terdiam menikmati suasana gemerlap dengan dentuman musik DJ yang sangat keras di seantero ruangan, menambah semangat para clubbers untuk hanyut bergoyang menikmatinya. Gue tinggal dulu ya Sin, kata Engel. Sinta menoleh lalu mengangguk. Oke. Sita kembali duduk sendiri menghabiskan minumannya sambil sesekali menatap layar ponselnya untuk sekedar membaca-baca status beberapa temannya di sosial media. Dalam diamnya, Sinta memikirkan keputusannya selama ini. Dia telah memutuskan untuk tidak kembali bekerja lagi. Ya, mungkin seperti itulah sebutan yang pantas ia dapatkan. Entah karena apa, dia bisa memutuskannya. Apakah karena kejadian malam itu? Ternyata tidak semua laki-laki yang akan tunduk di hadapannya setelah melihatnya. Pria itu, yang mungkin telah menyadarkannya, dan sampai saat ini pria itu pun tak pernah membocorkan pekerjaannya kepada Reni, sahabatnya. Tumben gua mikirin tuh anak, gumamnya pelan, Aji.
Memang seorang pria yang berbeda dari pria-pria yang ia kenal sebelumnya, walaupun ia sempat kesal terhadapnya. Namun justru itulah yang membuatnya penasaran untuk mencari tahu alasan Aji berbuat demikian. Beberapa hari ini Sinta mencari tahu tentang Aji melalui sosial medianya dan dengan mudahnya ia mendapatkan akun Facebook pria itu. Namun akun itu ternyata sudah tidak pernah digunakan oleh pemiliknya. Karena terakhir ia melihat pria itu memposting statusnya saat pertama kali diterima bekerja di perusahaan Indofood. Sebetulnya sangat mudah ia mencari tahu dengan menelponnya, namun setelah ujian pertama kali setelah kejadian bersama Reni waktu Reni diputuskan di mana Sinta beberapa hari kemudian mencoba menelponnya, namun pria itu tak menjawab telepon darinya. Begitu juga SMS yang ia kirimkan, tak mendapat balasan apapun dari pria itu. Aneh, itu yang dipikirkan oleh Sinta. Yang jelas pasti ada alasan yang kuat kenapa Aji sampai berbuat seperti itu, dan juga Sinta sebetulnya merasa lega Aji bisa berpisah dengan Reni. Bukan karena dia yang ingin menyambungnya, bukan, namun ia tak sanggup melihat kesedihan Reni yang makin berlarut-larut memikirkan Aji. Reni memang terlihat rapuh beberapa hari setelah diputuskan oleh Aji, namun sore tadi ia menyadari ada keceriaan dari suara Reni saat mereka mengobrol di telepon. Reni menceritakan bahwa seseorang yang juga Sinta kenal sedang berusaha mendekatinya, karena Reni bukanlah seorang perempuan yang kolot. Dia mengetahui maksud pria itu mendekatinya, yang tentu saja membutuhkan balasan perasaan darinya. Setelah mendengarnya, Sinta memberikan saran kenapa tidak mencobanya dulu. Toh ia tak akan pernah tahu seperti apa nantinya jikalau tidak mencoba. Budi, ya Budi nama pria itu, yang hampir setiap hari menjemput Reni di kampus dan mengantarnya pulang. Cukup sudah bagi Sinta menyimpulkan bahwa memang pria itu sesuai yang dikatakan Reni, sedang mendekatinya. Semoga saja Aji nggak muncul di saat satu lagi merajuk kasih dengan Budi ya Nek, gumam Sinta sesaat lalu ia pun kembali menikmati sisa minumannya sebelum ia pulang. Lalu setelah ia baru saja melangkahkan kakinya meninggalkan tempatnya, sekilas seorang pria yang sedang bergandengan dengan seorang perempuan baru saja melewatinya. Dan segera duduk di salah satu meja. Aji, batinnya, lalu segera mengalihkan pikirannya dan mungkin ia salah orang. Karena minimnya cahaya, maka Sinta tak begitu jelas melihatnya. Mungkin gua salah orang, pikirnya sesaat lalu kembali melanjutkan langkahnya untuk meninggalkan klub.